Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farudin Aditya. Saya mahasiswa dari Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar dari prodi ASJK atau Administrasi Server dan Jaringan Komputer. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran komputer era setelah generasi ketiga. Tapi di sini saya menerangkan tentang prosesor Intel. Oke, yang pertama ada gambaran komputer era setelah generasi ketiga pada prosesor Intel. Komputer dan prosesor Intel telah mengalami banyak perubahan dan kemajuan sejak generasi pertama. Pada setiap tahapan generasi, ada peningkatan kecepatan, pengurangan ukuran fisik, peningkatan kapasitas memori, dan peningkatan kemampuan input ataupun output. Selain itu, banyak teknik baru diperkenalkan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja, seperti pipelining, eksekusi paralel, pemanfaatan cache, dan pelebaran jalur komunikasi. Mari kita uraikan gambaran komputer era setelah generasi ketiga serta perkembangan proses Intel dari generasi pertama hingga sekarang, dan bagaimana semua komponen ini saling mendukung kinerja sistem secara keseluruhan. Setelah generasi ketiga prosesor Intel, misalnya Intel 80.386 dan 80.486, komputer mengalami revolusi besar. Perubahan-perubahan penting di era selanjutnya termasuk yang pertama ada pada generasi keempat dan kelima ada Pentium dan Pentium Pro. Intel Pentium pada 1993 adalah tonggak penting dengan memperkenalkan dual core, pipelining, superscalar, dan kemampuan MMX atau multimedia extension untuk mempercepat aplikasi multimedia. Yang kedua, pada generasi ke-6 hingga ke-10 ada Core i3, Core i5, Core i7, dan Xeon. Intel Core i3, Core i5, dan Core i7 dari 2006 sampai sekarang memperkenalkan desain multicore dengan pipelining lebih dalam dan hyper threading untuk performa lebih baik dalam multitasking. Lalu, Intel Xeon untuk server dan workstation memberikan lebih banyak core dan thread untuk data center dan computing berbasis cloud. Dan kecepatan dan kemampuan prosesor meningkat dengan penerapan turbo boost, DDR4 dan DDR5 untuk memori yang lebih cepat. Yang ketiga, pada generasi ke-11 hingga ke-13 ada Alder Lake, Meteor Lake, dan Core Ultra. Alder Lake dan Meteor Lake memperkenalkan desain hybrid dengan P-Core atau Performance Core dan E-Core sebagai efisiensi core untuk meningkatkan performa dan penghematan energi. Lalu kecepatan prosesor lebih tinggi dengan kemampuan multi-threading, AI acceleration, dan support for PCIe 5.0. Selanjutnya ada Intel Core Ultra, adalah prosesor dengan peningkatan besar dalam integrasi grafis dan kinerja AI. Hasil selanjutnya untuk perkembangan prosesor Intel dari generasi 1 hingga sekarang. Di generasi 1, Intel 4004 pada 1971, 4 bit di mikroprosesor pertama, sangat terbatas dalam hal kemampuan. Yang kedua, kecepatannya hanya sekitar 740 kHz dan hanya berfungsi untuk aplikasi sederhana seperti kalkulator dan perangkat elektronik dasar. Selanjutnya dari generasi kedua yaitu
Intel 8080 pada 1974. 8 bit mikroprosesor yang lebih cepat dan lebih kuat, mendukung lebih banyak aplikasi. Kecepatannya sedikit meningkat sekitar 2 MHz. Prosesor ini digunakan dalam berbagai komputer pribadi dan perangkat embedded. Lalu ada di generasi ketiga, ada Intel 80386 pada 1985. Prosesor 32 bit pertama dari Intel dengan kemampuan untuk mendukung multitasking dan memori lebih besar. Kecepatan masih mencapai sekitar 12 MHz hingga 40 MHz dan mendukung 4 GB RAM dan membuka jalan untuk sistem operasi modern seperti Windows NT. Selanjutnya ada generasi 4, yaitu Pentium pada 1993. Dual core pertama yang memperkenalkan pipelining superscalar untuk meningkatkan kecepatan eksekusi instruksi. Kecepatannya sedikit meningkat sekitar 60 MHz hingga 200 MHz. Menambahkan instruksi MMX untuk aplikasi multimedia. Di generasi kelima dan keenam ada Pentium Pro dan Core i3, Core i5, dan Core i7 pada 1995 sampai 2006. Pentium Pro membawa performa server dan workstation dengan CSL2 besar. Core i3, Core i5, dan Core i7. Introduksi teknologi multicore dan hyperthreading serta memori DDR3 yang lebih cepat. Generasi ke-7 hingga generasi 10 ada Intel Core pada 2010 sampai 2020. Intel memperkenalkan Core i7, Core i9 dengan kemampuan lebih banyak core dan thread untuk kinerja yang lebih tinggi. Hyperthreading, turbo, dan integrasi grafis yang lebih baik. Dukungan untuk memori DDR4, PCIe 4.0, dan USB 3.0. Generasi 11 hingga sekarang ada Alder Lake, Meteor Lake, dan Core Ultra dari 2021 sampai sekarang. Core Ultra memperkenalkan arsitektur P-Core dan E-Core untuk kinerja lebih baik dan efisiensi daya. Intel Xeon Scalable menyediakan lebih banyak core untuk aplikasi server dan cloud. Intel 7 nanometer dan Intel 10 nanometer digunakan untuk meningkatkan performansi dan pengurangan konsumsi daya. Dan selanjutnya untuk peningkatan kecepatan, pengurangan volume, dan peningkatan memori. Yang pertama ada kecepatan prosesor. Kecepatan prosesor meningkat dari 740 kHz pada Intel 4004 menjadi lebih dari 5 GHz pada generasi terkini. Dengan teknologi turbo boost yang dapat meningkatkan kecepatan inti sesuai kebutuhan aplikasi. Kecepatan clock prosesor pada generasi terbaru bisa mencapai 5 GHz dan lebih berkat overclocking dan multithreading. Lalu yang kedua, ada pengurangan ukuran fisik. Prosesor Intel mengalami miniaturisasi dengan proses fabrikasi yang semakin kecil, dari 10 mikrometer pada awalnya hingga 7 nanometer pada generasi terbaru, yang memungkinkan lebih banyak transistor ditempatkan dalam area yang lebih kecil dan mengurangi konsumsi daya. Chipset desain seperti pada Alder Lake memungkinkan chip lebih kecil dan lebih efisien.
Yang ketiga, peningkatan ukuran memori. Pada generasi awal, memori terbatas pada RAM 64 KB hingga 1 MB. Sekarang, prosesor modern mendukung kapasitas hingga 64 GB hingga 128 GB dengan DDR5 untuk memberikan kecepatan transfer data yang lebih cepat dan efisien. Yang keempat, kecepatan dan kapasitas input atau output. PCIe generasi terbaru ada di PCIe 4.0 dan PCIe 5.0 memungkinkan kecepatan transfer data hingga 64 GB per second pada PCIe 5.0, memungkinkan GPU dan SSD bekerja dengan sangat cepat. USB 3.2 dan Thunderbolt 4 mendukung kecepatan transfer data yang lebih tinggi hingga 40 GB per second. Selanjutnya ada pipelining dan eksekusi program secara paralel. Yang pertama, pipelining. Prosesor Intel mengimplementasikan pipelining superscalar yang membagi instruksi menjadi beberapa tahap untuk dieksekusi secara bersamaan. Teknik ini pertama kali digunakan pada Intel 80486 dan terus berkembang hingga Core i9, di mana prosesor dapat menjalankan beberapa instruksi dalam satu siklus. Yang kedua, ada eksekusi paralel. Intel memperkenalkan multi-core prosesor yang memungkinkan eksekusi instruksi dalam paralel untuk meningkatkan performa. Dengan hyper-threading, prosesor dapat menjalankan 2 thread per core, meningkatkan kemampuan multitasking. Lalu ada penyeimbangan kemampuan komponen. Yang pertama ada core processing dan cache. Prosesor modern menyeimbangkan kemampuan core dan cache untuk memastikan performa optimal melalui cache L1, L2, dan L3, memungkinkan akses data lebih cepat tanpa perlu mengakses memori utama. Cache yang lebih besar mengurangi waktu latensi dalam eksekusi instruksi dan meningkatkan performa keseluruhan. Untuk pemanfaatan cache digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sering diakses untuk mempercepat eksekusi instruksi. Semakin besar L3 cache, semakin tinggi performa prosesor karena mengurangi waktu akses memori. Lalu selanjutnya ada pelebaran jalur komunikasi dan penggunaan memori yang lebih baik. Pelebaran jalur komunikasi PCIe 5.0 dan PCIe 4.0 mengurangi bottleneck komunikasi data antar perangkat seperti GPU, SSD, dan memori. Ini menghasilkan transfer data lebih cepat antar komponen, meningkatkan kinerja keseluruhan. Menggunakan memori yang lebih baik. DDR4 dan DDR5 memungkinkan kecepatan transfer data yang lebih tinggi dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yaitu DDR2 dan DDR3, mengurangi waktu akses data dan memungkinkan aplikasi yang lebih cepat berjalan. Intel Optane Memory mengoptimalkan kinerja memori dan menyimpan dengan meningkatkan kecepatan akses data, terutama pada SSD basis NAND. Catatan pentingnya adalah evolusi prosesor Intel dari generasi pertama hingga sekarang telah membawa banyak inovasi, termasuk peningkatan kecepatan, pengurangan volume, peningkatan kapasitas memori, dan pemanfaatan teknik-teknik canggih seperti pipelining, eksekusi paralel, dan multicore. Dan
multicore arsitektur. Penggunaan CES yang lebih efisien dan pelebaran jalur komunikasi seperti PCIe dan USB memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Jika ada kurang lebihnya atau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.